dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Yafid Manehat dengan NPM 33230130. Baik, materi yang saya ambil di sini ahli dari Selesai Margin. Selesai Margin 1915 sampai dengan 2023 dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 1915 dan berasal dari keluarga Abdi Dalem, Kesultanan Yogyakarta. Selesai Margin adalah pendiri sekaligus dekan fakultas pertama Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan FISIP Universitas Indonesia. Ia meraih gelar doktor dan Cornell Universitas Amerika Serikat. Sekitar pada tahun 1959, selain sebagai akademisi, ia juga pernah menjabat sebagai staf ahli Presiden Soeharto dan menerima berbagai penghargaan termasuk Bintang Mahaputra Utama. Teori perubahan sosial. Selesai Margin terkenal dengan teori perubahan sosial yang memainkan pentingnya memahami dinamika dan konteks lokal dalam proses perubahan sosial. Ia mengkaji bagaimana perubahan sosial terjadi dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor budaya, politik, dan ekonomi yang saling berinteraksi. Karya terkenalnya perubahan sosial di Yogyakarta menguraikan bagaimana masyarakat beradaptasi dan merespon perubahan setelah revolusi kemerdekaan. Hubungan dengan bidang pendidikan. Hubungan teori perubahan sosial dengan bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, teori perubahan sosial Selesai Margin dapat digunakan untuk memahami bagaimana sistem pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mempersiapkan individu menghadapi perubahan sosial dan penggunaan dengan memahami konteks sosial dan budaya lokal. Pendidikan dapat dirancang agar relevan dan efektif
dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu berkontribusi pada penggunaan sosial dan ekonomi. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata penerapan teori perubahan sosial dalam pendidikan adalah program pendidikan inklusif di Indonesia yang menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Misalnya di daerah dengan latar belakang budaya dan sosial yang berbeda-beda, sekolah mengadaptasi materi dan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan kondisi lokal, sehingga siswa dapat lebih mudah menerima dan mengaplikasikan ilmu yang diajarkan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pendidikan harus dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial agar dapat mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Sekian hasil presentasi saya.